Sebelum sejarah ditulis, ia hidup dalam cerita, doa, dan jejak para leluhur. Di tanah Nusantara, legenda bukan sekadar dongeng, melainkan warisan yang membentuk peradaban. Inilah kisah yang hampir terlupakan, namun tak pernah benar-benar hilang. Selamat datang di Word Legend. Di tanah Sunda yang megah, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Agung, Prabu Siliwangi. Namun, dari istana inilah lahir seorang pangeran yang kelak memilih jalan hidup yang tak biasa. Ia adalah Walangsungsang. Walangsungsang adalah putra sulung Prabu Siliwangi dari seorang perempuan mulia bernama Nyai Subanglarang. Berbeda dengan lingkungan istana yang masih memegang ajaran Sunda wiwitan, Nyai Subanglarang telah lebih dahulu memeluk agama Islam. Sejak kecil, Walangsungsang dan adiknya, Nyai Rara Santang, dibesarkan dengan nilai keimanan, tauhid, dan akhlak. Ajaran yang kelak menanamkan kegelisahan dalam hati sang pangeran. Setelah wafatnya Nyai Subanglarang, Walangsungsang semakin merasa asing di istana Pajajaran. Kemewahan, tahta, dan kehormatan tak lagi menenangkan jiwanya. Sebagai putra sulung, ia memiliki hak atas tahta. Namun hatinya bertanya, untuk apa kekuasaan jika aku jauh dari kebenaran? Setelah wafatnya Nyai Subanglarang, Walangsungsang semakin merasa asing di istana Pajajaran. Kemewahan, tahta, dan kehormatan tak lagi menenangkan jiwanya. Sebagai putra sulung, ia memiliki hak atas tahta. Namun hatinya bertanya, untuk apa kekuasaan jika aku jauh dari kebenaran? Maka sebuah keputusan besar pun diambil. Walangsungsang meninggalkan istana Pajajaran. Ia melepaskan gelar, kemewahan, bahkan masa depan sebagai raja. Bersama adiknya, Nyai Rara Santang, ia memulai perjalanan panjang. Bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi untuk mencari ilmu dan kebenaran. Perjalanan mereka penuh rintangan, menyusuri hutan lebat, menyeberangi sungai, dan hidup sederhana bersama rakyat kecil. Di perjalanan itu, Walangsungsang belajar arti kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Ia sadar bahwa ilmu sejati lahir dari kerendahan hati. Perjalanan itu akhirnya membawa mereka ke Gunung Jati. Di sanalah Walangsungsang bertemu seorang ulama besar, Syekh Datuk Kahfi, yang juga dikenal sebagai Syekh Nurjati. Di bawah bimbingan sang guru, Walangsungsang mendalami Al-Quran, fikih, dan akhlak Islam. Kesungguhannya membuat ia diberi gelar Haji Abdullah Iman. Dari seorang putra raja, Walangsungsang memilih menjadi hamba Allah. Kisahnya mengajarkan kita satu hal penting. Kemuliaan sejati bukan pada tahta, tetapi pada keberanian mengikuti kebenaran. Catatan sejarah Cirebon menyebutkan, setelah meninggalkan istana Pajajaran, Walangsungsang bersama adiknya, Nyai Rara Santang, berguru kepada seorang ulama besar bernama Syekh Datuk Kahfi, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Nurjati. Di lereng Gunung Jati, ia mempelajari Al-Quran, akhlak, dan makna hidup sebagai hamba Tuhan. Beberapa sumber mencatat, sebelum menetap dan membangun wilayah baru, Walangsungsang telah menunaikan ibadah haji. Dalam kisah tutur, perjalanan itu digambarkan sebagai titik balik batin saat ia kembali ke tanah Jawa. Bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai pembawa amanah. Pada tahun 1430 Masehi, Walangsungsang membuka sebuah pedukuhan di wilayah pesisir utara Jawa yang dikenal sebagai Kebon Pesisir. Di tempat inilah ia mendirikan Keraton Pakungwati yang kelak menjadi pusat pemerintahan dan awal berdirinya Cirebon. Walangsungsang kemudian menggantikan Ki Gede Alang-Alang sebagai pemimpin wilayah. Ia dikenal dengan gelar Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Cakrabumi. Saat itu, Cirebon masih berada di bawah pengaruh Galuh Pajajaran, namun tumbuh sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam.
Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kepemimpinan Cirebon kepada keponakannya, Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tahun 1529, Walangsungsang wafat dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung, Cirebon. Ia dikenal dengan nama Anumerta, Mbahku Sangkan. Kisah Walangsungsang lahir dari sejarah yang tertulis dan tradisi yang dituturkan. Dari keduanya, kita belajar satu hal, bahwa perubahan besar sering lahir dari keberanian meninggalkan kenyamanan demi kebenaran. Legenda bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk terus diceritakan. Jika kisah ini membuatmu berpikir, merinding, atau bangga akan sejarah Nusantara, tetaplah bersama kami di World Legend. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, tekan like sebagai dukungan, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena sejarah hidup selama masih ada yang mau mendengarkan.